Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Firmansyah, salah satu tujuan PSSI memilih 2 asisten pelatih dari lokal adalah transfer ilmu, transfer knowledge. Nah, Anda merasakan itu, punya pengalaman itu, bahwa betapa pentingnya knowledge yang diberikan oleh pelatih-pelatih kepala atau senior kepada Anda? Ya, sangat penting juga ya. Karena transfer ilmu itu ya sangat penting buat kita secara buat pengalaman. Apa contohnya yang pernah Anda? Ya, waktu di World Cup 17 kemarin, kita kemarin pernah saya ada Frank ya. Frank yang dari Jerman, dari Jerman juga. Dari Jerman, karena dia lama juga di Belanda. Dia memberikan masukan yang sangat-sangat yang baik buat kita. Yang tadinya kita nggak kepikiran. Yang tadi tidak kepikiran. Iya. Bagaimana dia secara detail sekali mencari problemnya, kita cari solusinya seperti apa. Ya. Itu yang sangat-sangat yang kita lakukan. Karena waktu saya jadi di timnas kemarin pun, waktu itu banyak di dalam meeting dan ruangan. Kita mau ngulik bagaimana kita melihat videonya seperti apa. Nah, detail sekarang bagaimana di dalam feedbacknya itu, ya kita tanya jawab dengan Frank seperti apa. Ini yang pengalaman yang luar biasa buat kami, khusus saya juga. Ternyata memang ketika saya melakukan lisensi pro juga hampir sama seperti itu. Perasaan kita untuk ketika kita melatih pun kira-kira melatihnya sesuai dengan kontennya, dengan problemnya sesuai tidak? Iya, ketemu nggak? Ketemu nggak solusinya? Betul, itu? ketemu nggak sama solusinya? Iya. Ini harus kita bicarakan, kita komunikasikan. Dengan ilmunya mereka itu, dia kan ada yang baru lagi dengan mereka. Jadi waktunya habis dengan banyak diskusi. Betul, sama diskusi. Yang tadi bilang apa? Kurang tidur mungkin. Kurang tidur kita juga bisa. Iya, kurang tidur. Tapi ya itu tadi. Luar biasa lah makanya. Ya apalagi nanti ada kesempatan 2 calon pelatih yang bisa ikut di dalam tim nasional, ya cukup baik. Dan dia bisa mungkin nanti menerapkan ataupun mentransfer lagi ke pelatih-pelatih lain. Berbagi juga. Itu kan luar biasa juga. Betul. Nah, akan lebih banyak belajar mungkin dengan Clivert, dengan asisten-asisten yang ada. Betul. Pikir bagus juga buat kita. Iya. Nama-nama yang muncul sekarang bukan banyak nih Bung. Ya kan usulan-usulan. Nama Bung Firmansyah juga masuk rupanya. Oh gitu ya? Ini ya. Seperti mereka ini perlu untuk cepat untuk meningkat ya, untuk ini. Kemarin sudah ada Bima, sudah ada Nova kan. Perlu juga memunculkan asisten-asisen yang seperti Firmansyah, seperti Enal dan lain. Jadi orang bisa tahu kan. Jangan cuma orang-orang itu aja yang muncul. Jadi mereka bisa tahu ada ini. Dan nggak gampang kan kita berbincang untuk jadi seorang asisten perlu perjuangan hampir setahun. Betul. Untuk bisa menjadi asisten dari A ke A Pro Pro, sampai ke Turki sekarang boy. Iya. Nggak gampang jadi kan. Betul. Untuk bayar untuk mereka sangat mahal juga. Iya, mahal juga. Iya. Pengalaman mereka seperti Firman mendampingi Bima dan juga sekarang menjadi instruktur pelatih malah ya. Instruktur pelatih Kurniawan di Como, ya kan, pernah juga membantu Indra Syafri juga, Eko Bima juga membantu, dan sekarang ada Yayan Tumena, ada apa lagi tuh, banyak sekali Imran juga, nama-nama itu kan muncul ini Bung, pelatih-pelatih muda, makanya mereka megang Liga 1 Bung, Liga 1, jadi layak dong kalau mereka pun menjadi kandidat kan, teman-teman Anda semua loh nih, sekarang nih levelnya Firman semua nih kebanyakan ya. Ya, kalau kita lihat Yeyen, Kurniawan, ya kan, Nova, Bima, itu semua kan angkatan Anda semua. Jadi ini satu fenomena yang menarik, Bung. Dan semua A-Pro ya, Bung ya? Ya, A-Pro. Harus itu ya? Ya kita harus kompetensinya lah, seorang pelatih juga, asisten pun kita juga ini juga. Karena tadi kita mencari ilmu dan knowledge, keilmuan sepak bola sampai ke pro ini tadi tidak mudah. Ya, saya sampai setahun itu dengan biaya yang tidak murah juga. Tidak murah. Iya, biaya tidak murah juga. Ini kita perlu kasih tahu yang tahu, kasih tahu ke penonton. Ini tidak main-main. Iya, untuk menjadi asisten pelatih mengambil lisensi pro itu biayanya nggak murah. Untuk berapa mustanya ini guys?
Berapa biayanya? Ya kurang lebih ya 1 mobil lah. Kurang lebih kan gitu. Berkisar boy di antara 200-250 boy. Ya, Satu mobil segitulah. ya, segitulah. Wah mahal, nggak gampang itu. Gampang. Dan itu pun masih ada yang file Itu. tidak lulus. Itu bukan berarti bayar. Tiba-tiba sudah lulus. Lulus. Enggak. Tidak. Tidak juga. Iya. Untuk memperoleh APRO itu ya. Ya. Di Asia itulah yang Betul. tertinggi. Sekarang banyak kan pelatih-pelatih kita yang sudah memiliki itu. Sudah Tapi banyak. sayang juga banyak juga yang nggak punya klub nih sekarang nih. Kan Iya. problemnya seperti begini. Betul. Ya kan? Kita kurang lebih ada 34 pelatih yang sudah pro. Pro 34 ya? 34 pelatih. Baru sedikit lah. Ya, Kebutuhannya banyak sekali. Banyak sekali. Berbandingnya jauh sekali Betul. dengan klub atau kurang lebihnya ya. Iya. Karena A-nya sekitar 500 lah. Oh tapi A sudah 500. Kurang Lumayan. lebihnya ya, kurang Iya. lebihnya. Lebihnya juga gitu. Satu tingkat lagi naik sudah ya pro. itu. Betul. Kalau pro paling tidak ada 200 sudah enak tuh ya. Oke. Untuk dapat APRO tadi Ya. berapa lama Anda? Itu kan di Turki kemarin. Iya. Kita hampir 1 tahun itu. Karena ada 8 blok, yang 1 bloknya itu online. Ya. Nah, sisanya offline semua. Dan dan di 1 blok itu ada namanya kunjungan kita akademi di Turki. Nah, di Turki itu selama 2 minggu. 2 minggu di sana. 2 minggu. Kita di Atalia ya. Atalia Sport. Italia. Iya, Iya. akademi Italia. Dan setiap hari Anda mendapatkan assignment Betul. yang sangat penting dan juga bisa nggak lulus di situ. Ya, itulah. Makanya Komunikasi bahasa Inggris. kita ada bisa dengan bahasa Indonesia juga ada. Oke. Karena itu ada penerjemah juga yang jadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tugasnya seorang pelatih ke depan itu pro itu seperti apa, menyiapkannya tim sebelumnya precision seperti apa. Ini yang kita dapat ilmu seperti itu. Karena memang tidak semudah apa yang bayangkan. Kumpul kita bisa enggak. Ternyata ada. Kita persiapkan itu benar-benar harus matang. Dan kita tadi memilih staf asistennya juga harus benar sesuai dengan yang bisa membantu kita. Bukan hanya asal tadi penunjukan. Dan pola keseriusan seperti begini bukan hanya itu milik di timnas senior, tetapi U16, U20, U23 nggak jauh beda. Betul. Harus sama itu semua. Makanya kan itu perlu sampai Gerald Van den Berg datang kan oleh PSSI diminta untuk bagaimana dia ke U23 tapi juga bisa bekerja sama dengan U20 kan dengan U17 untuk ada ilmu di sana yang dia akan mungkin kasih di pelatih-pelatih bersama dengan Coach Indra, Nova. Nah itu penting. Dan ini juga bisa disesuaikan dengan regulasi. Dari kompetisi pun di liga pun regulasinya seperti itu. Ada di pro misalnya di head coach-nya asisten harus A. Bisa mengimbangi gitu. Iya. Harus bisa mengimbangi dia. Kalau misalnya dia bilang di sininya pro, head coach-nya di bawah cuma C, dia tidak mengerti apa yang saya akan lakukan gitu. Apa yang saya akan lakukan. Tapi kalau mereka udah A, dia sudah mengerti tugasnya seorang asisten apa. Jadi seorang pelatih begitu bilang dia asisten langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Betul. Karena itu sudah secara keilmuannya sudah tahu tahapan-tahapannya bagaimana, ya kita sudah tahu gitu. Nah, tahapan-tahapan itu kita sudah lisensi yang dari D, C, B, A sampai pro kita sudah tahu. Ketika saya menjadi head coach bagaimana, ketika saya menjadi asisten bagaimana. Nah, itu sudah dilakukan dan itu di lisensi itu ya kita sudah praktikkan semua. Sudah ya? Sudah kita praktikkan juga. Kondisi seperti bagaimana memecahkan masalah, kondisi teknis dan non teknis pun diajarkan. Betul diajarkan. Psikologis pun diajarkan. Betul semuanya. Semua. Ada ilmunya. Memang juga kita baru tahu juga ini. Ilmu Kita apa? kan hanya melihat dari luar asisten apa sih? Mungkin cuma angkat-angkat bantu-bantu ternyata. Mereka punya peran penting. Sangat penting sekali. Nah, masukan yang tadi saya dapat info dari Nova tadi karena dia sudah mengalami di 5 tahun di tim senior bahwa dia memberikan masukan secara teknis dan non teknis juga kepada pelatih kepala untuk pelatih kepala mengambil keputusan. Itu prosesnya seperti apa tuh? Ya sama dilakukan itu. Kita memberikan masukan-masukan itu. Ya ada beberapa asisten yang minta pendapat seperti apa. Ya kita semua menyerahkan sepenuhnya adalah head coach. Keinginannya seperti apa.
Jadi asisten nggak boleh diem dong, Man. Ya harus speak out. Harus speak out. Harus speak out dong. Betul. Karena tadi dia tidak mungkin melihat 22 pemain ataupun 11 pemain secara penuh itu terkonsentrasi secara detail. Dalam permainan itu sulit. Karena dia tekanannya tadi. Nah, ini yang membantu ini siapa? Yang melihat dia Matanya melihat asisten. siapa? Iya, asisten. Iya. Nah, di dalam latihan pun sama. Asisten yang berperan, pelatih kepala hanya mengobserv bagaimana sesuai dengan kontennya, dengan apa tujuannya latihan. Nah, di saat seperti itu bisa masuk head untuk mengintervensi atau bisa memanggil asisten untuk diskusi, ini yang salah, ini yang salah. Nah, perbaiki. Nah, ini kan harus tadi sih, Bang. Harus kolaborasi dan benar-benar dia mengerti. Nah, kalau misalnya tadi secara lisensinya di jauh dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan membantu pelatih kepala ini kan sulit. Jadi memang mesti apro benar ya misalnya. Ya harus bisa mengimbangi lah sehingga bisa mengimbangi kan nggak mungkin kalau misalnya. Kalau siapa kayak gitu. Betul, iya. Ya contohnya sekarang di liga-liga sekarang ada Liga 4, Liga 3. Iya. Pelatih kepalanya mungkin tinggi, di bawahnya dia nggak tahu. Yang kerjanya pelatih kepala aja. Oke, ngerti gitu. Kita break lagi. Kita break lagi, Bu Groban, Bung Firmansyah. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.